Dengan saya kitab Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudara, dengar baik-baik. Apa yang saya mau sampaikan ini saya terima pada waktu doa malam Kamis yang lalu. Segala sesuatu yang berupa pewahyuan dari Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saya menyampaikan tentang padang gurun pada waktu Kamis yang lalu. Dan saudara yang hadir, Anda mendengar dan tiba-tiba keluar pewahyuan ini. Saya mau sampaikan ini sekali lagi buat setiap saudara. Saya sudah siapkan akan banyak ayat untuk kita baca pada malam hari ini. Tapi dengar baik-baik. Satu kali ketika Musa menjadi seorang pangeran di Mesir, dia menangkap akan pesan Tuhan dalam hatinya bahwa Allah mengutus dia untuk menjadi pembebas bagi umatnya, orang-orang Israel yang tertindas. Pada waktu dia menangkap akan pesan Tuhan itu, pada sangkanya dia harus mengerjakan akan perintah Allah itu sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Lalu satu kali dia mengunjungi akan orang-orang Israel dan dia melihat ada orang Mesir menganiaya seorang budak Israel. Nah, Musa berpikir, Allah sudah mengutus aku untuk melepaskan bangsaku. Dan caranya semau saya. Alkitab mengatakan dia bunuh akan orang Mesir itu. Nah, beberapa waktu kemudian dia mengunjungi lagi orang Israel. Dan dia menjumpai ada dua orang sedang berkelahi. Musa mencoba menjadi penengah dengan melerai mereka. Tapi seorang dari mereka yang bersalah berkata, apakah engkau juga akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir tadi? Ketika Musa mendengar itu, dia sadar perbuatannya sudah diketahui oleh orang banyak. Nah, Alkitab berkata dia melarikan diri dan dia sampai di tanah Midian. Di sana selama 40 tahun, dia membina akan keluarganya, dia kawin dengan Sipora, dan dia menggembalakan akan kambing domba milik daripada Yitro mertuanya. Nah, Anda perhatikan akan seorang tokoh bernama Musa ini. Begitu dia tinggalkan Mesir, sebetulnya secara manusia kita melihat, orang ini sudah gagal dalam pelayanannya, sepertinya begitu. Allah memberikan beban dalam hatinya untuk melepaskan orang Israel, tapi dia malah gagal, dia bunuh orang Mesir, dia runtuhkan sepertinya semua rencana Allah, dan dia lari sebagai orang yang gagal. Selama 40 tahun, tidak banyak yang Alkitab tulis kecuali dia menikah dengan Sipora, dia punya anak, dan kemudian dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya, bukan miliknya sendiri, milik mertuanya, saudara. Pada saat itulah, 40 tahun setelah itu lewat, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan Tuhan berkata, aku mendengar keluhan akan umatku, sekarang engkau pergi dan selamatkan mereka, keluarkan mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah beberapa saat mereka terlibat dalam perbincangan, Musa berkata begini, Tuhan, kalau aku datang, dulu aku datang dengan statusku sebagai seorang jenderal dan pangeran di Mesir. Mereka tidak percaya bahwa engkau mengutus aku untuk melepaskan mereka.
mereka malah mencoba menyudutkan aku, supaya aku dibunuh mati oleh Firaun, sampai aku lari. Sekarang aku ini siapa? Hanya orang yang ikut dengan mertua, menggembalakan domba mertuaku. Bagaimana mungkin mereka bisa mendengar aku berkata, Allah mengutus aku? Kalau dulu dengan pangkatku, dengan jabatanku saja, mereka tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin hari ini, dengan kondisiku seperti ini, mereka bisa percaya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadaku. Lalu dengar ini yang Tuhan katakan. Allah bertanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat Tuhan. Allah berkata, lemparkan ke tanah. Ketika dilemparkan jadi ular dan Musa lari. Tuhan berkata, pegang ekornya. Ketika dipegang ekornya, berubah jadi tongkat lagi. Supaya orang Israel percaya bahwa sungguh aku ini sudah menjumpai engkau dan aku menjumpai engkau di sini. Saudara, sejak peristiwa Musa berkata, tongkat katanya, hari itu hidup orang ini berubah, saudara. Ketika dia pegang tongkat. Ketika Allah bertanya, apa yang di tanganmu? Dan dia berkata, tongkat. Sejak hari itu hidupnya berubah. Dari Musa yang hanya menggembalakan domba dari mertuanya. Dengan satu tongkat itu, dia masuk kembali ke Mesir. Dia menghadap Firaun. Dia lemparkan tongkat di hadapan Firaun. Jadi ular lagi. Firaun berkata, ahli sihirku juga bisa buat yang sama. Mereka lemparkan tongkat mereka jadi ular. Tapi Alkitab berkata, semua ular itu dimakan oleh ularnya Musa. Dia pegang lagi ekornya, jadi tongkat lagi. 10 hukuman terjadi, sebagian besar karena lewat tongkat ini. Saudara, yang namanya Firaun gemetar dan tidak tahan lagi berkata, beri supaya mereka pergi. Bayangkan saudara, karena tongkat ini ketika dibawa berjalan di depan, lebih dari 2 juta orang Israel untuk pertama kalinya keluar dari tanah Mesir. Jutaan orang dan tongkat ini di tangan Musa berdiri di depan. Saudara, luar biasa. Tongkat sejak dia berkata tongkat, Alkitab berkata hidupnya berubah. Yang mau saya bagikan buat saudara adalah ini. Kalau dalam hidupmu engkau bisa pegang tongkat itu, saudara, itu akan mengubah hidup Anda total. From nobody become somebody. Dari orang yang tidak ada apa-apanya, tiba-tiba naik begitu tinggi. Dari orang yang menggembalakan akan domba mertuanya, dia gembalakan 2 juta manusia lebih. Anda bisa bayangkan seluruh Semarang ini dikumpulkan jadi satu, lalu jalan sama-sama yang mimpin satu orang. Anda bisa bayangkan, wali kota saja aparatnya begitu banyak, tidak sendirian. Ini satu orang, kemanapun dia bergerak, 2 juta lebih orang ikut gerakan dia. Dahsyat saudara. Dari cuman gembala domba mertuanya, ketika Allah bertanya apa yang di tangan dan dia berkata tongkat Tuhan. Sejak dia pegang tongkat itu, sebelumnya ya memang dia pegang, tapi sejak tongkat itu dipegang dan dihadapkan kepada Allahnya, ketika tongkat ini bergerak, Musa dinaikkan begitu luar biasa. Saya mau sampaikan demi kasih Allah saudara, ini bangsa tegar tengkuknya, ikut kemanapun tongkat ini pergi. Setelah Musa diangkat begitu tinggi, apa yang terjadi saudara? Buka Mazmur 106. Mazmur 106. Anda berkata, oh ya, saya mau tongkat seperti itu. Saya mau yang begituan, saya mau. Semua berkat tidak mungkin ada orang yang nolak. Saya mau yang seperti itu. Baca dulu selanjutnya. Supaya Anda ngerti semuanya, saya sampaikan lengkap, lalu Anda pilih, mau atau tidak. Mazmur 106 ayat 9. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya
seperti melalui padang gurun. Saya ulang lagi, perhatikan akan kalimat ini. Dihardiknya laut Tebrau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Ayat berikutnya, demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Nah, dengar saudara, sejak Musa berkata tongkat dan dia pegang tongkat itu, hidupnya jadi orang yang berbeda. Dia pernah pimpin mungkin ribuan pasukan Mesir, mungkin dia pernah pimpin itu, karena sejarah menulis ada seorang jenderal di Mesir bernama Musa. Mungkin dia pernah pimpin ribuan pasukan Mesir, tapi hari itu dia pimpin jutaan tentara Allah sendiri. Dari orang yang hanya menggembalakan kambing domba mertuanya, bukan miliknya sendiri, berubah menjadi seorang pemimpin dari lebih dari 2 juta manusia, pasukan bangsa pilihan Allah sendiri. Lalu ketika mereka mulai bergerak, kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Firaun gemetar, tidak tahan lagi, dia berkata pergi katanya. Dan tongkat yang penuh dengan kemuliaan itu, karena kuasa yang sama, membuat mereka merampasi harta benda orang Mesir. Mereka berikan perhiasan, berikan makanan, semua perbengkalan, diberikan semuanya, supaya mereka cepat pergi, saudara. Dari budak yang tidak punya apa-apa, dalam satu hari, jadi bangsa yang kaya raya. Luar biasa. Semua barang tetangganya diberikan kepada mereka. Kekayaan Mesir dicurahkan kepada mereka. Dari budak yang tidak punya apa-apa, hanya dalam satu hari Allah buat kaya raya. Sejak Musa berkata, tongkat Tuhan. Sejak dia pegang tongkat itu, keajaiban demi keajaiban terjadi. Dari bawah dasar diangkat Tuhan ke tempat yang paling tinggi. Tapi setelah itu, tiba-tiba mereka berhadapan dengan laut Tebrau. Dan di belakang mereka, ribuan pasukan berkuda Mesir mengejar mereka. Dan orang Israel teriak, mati, kami mati di sini. Ketika mereka berteriak mati, Musa berseru kepada Allah, apa yang harus kami perbuat? Dan Tuhan berkata, ulurkan tongkat itu pada laut yang ada. Ketika diulurkan, saudara, lautnya terbelah. Alkitab berkata, mereka dibawa Tuhan menyeberang samudera itu seperti berjalan pada padang gurun. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau terima tongkat yang sama yang dimiliki oleh Musa, dia akan angkat hidupmu dari bawah, dia akan buat engkau naik ke atas. Tapi jangan lupa, tongkat yang sama akan membuat engkau jalan di padang gurun, saudara. Dan ayat berikutnya dikatakan, diselamatkannya mereka. Padang gurun itu jalan keselamatan bagi dia. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Ada orang yang tahu akan hal ini, ada orang yang tidak tahu. Ada orang yang sadar pada waktu dia mengalami, ada orang yang tidak sadar. Tapi dengar, seperti apa bentuknya? Kalau misalnya Anda ini seorang anak Tuhan yang lahir baru, lalu tiba-tiba dalam pekerjaan, dalam bisnis, engkau naik begitu tinggi. Saya mau katakan sembayang, saudara. Karena itu sebetulnya tongkat itu ada dalam hidupmu. Dari orang yang merangkak, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba naik, saudara. Tapi tiba-tiba ketika di atas, turun lagi, padang gurun. Saya bilang itu karena tongkat yang sama. Masih mau, saudara? Gak usah pak, merangkak ya biar, daripada naik turun begitu pusing. Ya betul. Kalau naik pesawat terbang, dari naik turun gitu, tumpah semua, muntah-muntah semua, saudara. Ya kan? Ada orang-orang yang berkata, lebih baik saya merangkak masalah kelakon. Asal nggak keceklik aja sudahlah, tak jalan. Lah nggak sampai situ, nggak situ ya nggak apa-apa, tak lihat dari jauh ya sama aja. Boleh, saudara. Nggak usah minta tongkat begituan.
Silakan alon-alon. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara, ada cara yang membuat engkau bisa naik tinggi, dan setelah itu turun lagi, lalu naik lagi. Di Israel ada 2 gunung yang berhadapan. Satu gunung Moria, di hadapannya persis ada gunung Sion. Antara gunung Moria dan gunung Sion ada lembah, namanya lembah peperangan Yosafat. Gunung Moria, tempat di mana Abraham diminta Tuhan mempersembahkan Ishak anaknya. Akhirnya Allah menggantikan dengan anak domba. Itu merupakan suatu simbol dari pengorbanan Yesus. Yesus mati buat kita, kita dibawa ke puncak. Tetapi Allah mau kita bukan berhenti di Gunung Moria, tapi terus sampai ke Gunung Sion. Dan untuk itu kau harus lewat satu lembah. Tidak ada pesawat terbang yang membawa dari Moria naik lebih tinggi terus ke Sion. Tidak ada juga jalan tol yang lurus dari ujung ke ujung gunung. Engkau harus turun ke bawah sampai ke lembah peperangan Yosafat. Tempat di mana kematian terjadi. Ketika engkau sampai di dasar, engkau mulai merangkak naik lagi ke Gunung Sion, rumah Allah, tempat kemuliaan Tuhan itu ada. Kalau saudara mengerti rahasia ini, saya mau katakan hidupmu akan exciting, saudara. Kenapa? Kalau sekali engkau terima tongkat itu, pada mulanya mesti tongkat itu akan bawa engkau naik tinggi. Tapi kemudian dia akan bawa kita lewati sekian banyak lembah untuk menuju kepada kematian daging kita, sebelum dia bawa dalam kemuliaan yang lebih besar. Saya beritahu saudara, cuma tongkat ini ada bahayanya. Pada saat engkau sudah bisa melewati padang gurun itu, Anda perhatikan dalam sejarah orang Israel, luar biasa di Meriba, Musa pukul batu karang, keluar air. Anda bisa bayangkan, air sekarang aja, air pam, ini untuk mencukupi kebutuhan semua orang di Semarang masih belum bisa. Banyak rumah belum punya air pam, ya kan saudara? Untuk nyukupi, ini sudah berapa ribu tahun dari zaman Musa. Musa sekali pukul 2 juta orang lebih bisa minum air tanpa sakit perut, saudara. Air mineral keluar, aqua yang keluar, saudara. Lebih daripada itu malah. Bayangin, hari ini kita minum air mentah, sakit perut semua. Musa dengan tongkat yang ada dia pukul batu karang, air yang steril, mineral masuk ke perut mereka, tidak sakit perut, saudara. Tapi hati-hati, saya tunjukkan semuanya. Lihat dalam kitab Bilangan sekarang. Bilangan pasal 20. Nanti saudara akan tahu apa yang saya maksudkan di sini. Bilangan pasal 20. Ayat yang kedua mulai. Bilangan pasal 20. Mulai ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka,
apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Luar biasa. Tuhan hanya berkata, ambil tongkat itu, jangan dipergunakan, kamu bicara kepada bukit batu, keluarkan air. Rupanya Musa susah untuk percaya. Yang kedua sudah pahit hatinya, jengkelnya luar biasa. Dia pukul 2 kali, saudara. Pukul yang pertama nggak terjadi apa-apa. Kali yang kedua, saya belajar sesuatu. Tuhan seringkali begitu, saudara. Musa sebetulnya tidak taat. Allah berkata, katakan akan keluar air. Musa pukul, kok tetap keluar airnya? Kepada orang-orang yang dia begitu cintai, lihat akan kemuliaannya. Ketika dipukul sekali, keluar gak airnya? Tidak, saudara. Pertama pukul cuma sekali, bam, keluar airnya. Yang kedua, dia nggak taat. Dia pukul dengan tongkat, tidak terjadi lagi. Nggak terjadi apa-apa. Yang kedua dia pukul lagi, keluar nggak, saudara? Keluar airnya. Ini loh, Tuhan kalau janji, aku tidak permalukan engkau. Pokoknya dia begini, udah keluarkan dulu airnya, ntar lu urusan sama gua, katanya. Dibela dulu di depan orang banyak, terus pegang Musa, sini, jewer, nggak masuk Kanaan, kata Tuhan. Tapi di depan umat dibela seperti itu. Hati-hati itu, saudara. Engkau punya tongkat, kadang-kadang sewaktu-waktu bisa semaumu sendiri dipakai tongkat itu. Hasilnya ada. Kenapa? Dia bela akan orang pilihannya. Tapi tidak pernah luput telingamu dijewer Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang melebu Kanaan kowe Musa, katanya. Tongkat, saudara. Dari tukang angon, domba mertua, madep mantep melu morotuo, saudaraku, Musa, nggak ada apa-apanya. Tanya Tuhan, yang di tanganmu apa? Tongkat, Tuhan. Sejak dia bilang tongkat, hidupnya berubah. Dia bawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Dia bawa mereka masuk padang gurun, dibelah laut Tebrau. Mereka seberangi padang gurun itu. Ketika lewat gurun dan menuju ke Kanaan, dia buat begitu banyak mujizat. Sampai akhirnya di Meribah, Musa buat kesalahan. Dan dia tidak masuk Kanaan. Pertanyaannya sekarang adalah, tongkat itu apa? Apa berarti setiap kita kalau hari habis dari sini pulang semua beli tongkat, jalan pakai tongkat begitu? Tapi apa artinya setiap orang Kristen pakai tongkat? Jalan pakai tongkat begitu, nanti orang bilang sesat, ini gereja kok tekanan kabeh gitu. Masa begitu? Apa tongkat itu? Balik ke kitab Keluaran tadi, pasal yang keempat. Saya mau tunjukkan buat saudara, apa tongkat itu. Keluaran 4, ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya. Apa pertanyaannya? Coba dengar. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa, saudara? Tongkat. Dengar pertanyaannya. Apa yang di tanganmu? Musa berkata tongkat. Dan dari tongkat yang di tangan Musa ini, mujizatnya terjadi. Nah, apa tongkat itu? Lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ketika Saul akan diangkat sebagai raja.
Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, sulit dan kecapi depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Perhatikan kalimat berikut ini. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh apa? Tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saul dikatakan engkau akan kepenuhan seperti nabi. Apabila tanda itu terjadi, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Apa tongkat itu? Urapan Tuhan, saudara. Itu saja. Ketika urapannya itu tinggal pada Saul, Samuel berkata, apa saja yang didapat oleh tanganmu, buat, engkau akan berhasil, karena Allah menyertai engkau. Itulah sebabnya Allah berkata kepada Musa, apa yang di tanganmu Musa? Dia berkata tongkat. Dan tongkat yang di tangan itulah yang membuat Allah memakai hidup Musa begitu luar biasa. Saya mau katakan begini saudara. Ada banyak orang yang merindukan akan tongkat yang satu ini. Mereka berteriak, Tuhan beri, supaya aku punya tongkat itu. Padang gurun tidak masalah Tuhan, selama engkau ada bersama dengan aku. Saya mau katakan kalau betul itu kerinduan hatimu, Allah akan beri saudara. Pengurapan itu akan turun dalam kehidupan kita. Pengurapan yang sama akan membuat engkau akan naik begitu tinggi. Dan pengurapan yang sama akan membawa engkau jalan ke padang gurun. Pengurapan yang sama juga kalau tidak engkau hati-hati akan membuat engkau tidak masuk Kanaan saudara. Oleh karena itu setiap anak Tuhan perlu camkan hal ini. Seringkali kita kepingin sesuatu yang orang lain miliki, tapi tidak mengerti betul konsekuensinya. Ada seorang nabi berkata begini, siapa ingin jadi nabi? Dan ribuan orang angkat tangannya. Saya tertawa, saya berkata, kalau kamu ngerti harga yang harus dibayar, apakah masih kau berani angkat tangan berkata, aku mau jadi seorang nabi? Tapi dengar saudara, kalau itu betul kemurnian muncul murni dari hatimu, kau berkata, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa supaya pengurapan dari tempat yang maha tinggi menguasai akan hidupku. Hanya itu yang membuat engkau naik tinggi. Kalau tidak, saudara akan berjalan dengan hukum natural. Engkau kerja keras, engkau berjuang dengan kepandaian, dengan segala macam, engkau akan bergerak. Tapi pengurapan membuat semua yang engkau kerjakan tiba-tiba meroket naik. Perhatikan orang-orang yang mendadak naik saudara. Perhatikan hidupnya, ada anointing di atasnya, ada urapan. Lalu perhatikan, biasanya dibawa ke lembah yang dasar sekali. Dan tidak semua orang bisa mengerti ini. Begitu sampai ke dasar, ada banyak pertanyaan, kenapa? Dan seringkali dengan gampang orang berkata, dosanya apa orang ini? Murtad di bagian mana hidupnya? Saya bilang tidak mesti kita bicara soal dosa orang lain, saudara. Sebab kalau Allah yang bawa, persis seperti yang dialami Yesus. 30 tahun dia diam. Ketika dia muncul, dideklarasikan oleh Yohanes, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Ketika dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun berupa bentuk burung merpati. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Orang dengar itu. Yohanes berkata, aku lihat burung turun. Mungkin ribuan orang menyaksikan pengangkatan Yesus, proklamasi dia sebagai Mesias oleh seorang nabi besar bernama Yohanes Pembaptis. Tapi Markus mengatakan segera sesudah itu Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Nah orang bertanya, dosa apa Yesus?
Saya berkata bukan karena dosa, tapi karena anointing itu mesti membawa dia mesti ke padang gurun. Efek pertama setiap pengurapan yang turun adalah membuat kita naik, tapi setelah itu mesti membawa kita ke padang gurun. Saudara, saya belajar dalam hidup saya tidak gampang menghakimi orang. Karena seringkali proses Allah pada hidup seseorang tidak mungkin kita mengerti dengan baik. Nah, manusia cenderung begini. Orang yang diberkati mesti hidupnya benar. Orang yang masuk padang gurun mesti berdosa. Saya berkata belum tentu dan tidak ada hukum seperti itu. Nah, saya belajar, dan mari kita belajar, saudara. Kalau engkau pengen pengurapan itu, oh ya, saya beritahu, engkau akan dibawa naik begitu tinggi. Tapi engkau akan dibawa masuk ke dalam lembah yang dalam proses padang gurun Allah dalam hidupmu. Persis seperti yang dialami Yesus. Ketika prosesnya selesai, engkau akan lihat Yesus tampil sebagai pribadi yang penuh dengan kuasa. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Dari pagi saya sharing akan beberapa panggilan, saudara. Makanya saya berkata jangan cepat menghakimi orang dah. Anda akan dengan gampang keliru dan salah di depan Tuhan. Coba lihat akan Nabi Yeremia. 50 tahun dia khotbah. Tidak satu orang pun bertobat. Kalau hari ini kita melihat hamba Tuhan seperti itu, kita berkata apa? Wah, gak ada buahnya ini. Dosa besar hidupnya. Puji Tuhan. Untung Tuhan bukan kayak kita, saudaraku. Saya setiap kali dengan orang menghakimi orang, saya bilang, oh puji Tuhan. Gusti Allah seje kowe, saya berkata begitu. Tuhan bukan manusia. Beda cara berpikirnya. Beda. Nah, banyak orang ketika pengurapan membawa ke padang gurun, bingung sebetulnya. Dosaku ini apa Tuhan? Yang ku kerjakan, yang ku berikan sudah di atas manusia normal. Orang lain tidak seperti itu, enggak seperti saya. Nah, aku ini sudah berikan semuanya, dosaku apa sebetulnya? Nothing, enggak ada. Memang aku mau. Kalau kita sibuk cari dosa terus, saudara, lama-lama akan frustrasi. Lalu kita berkata, Tuhan itu memang macam-macam. Golek-golek perkara katanya. Bukan, saudara. Kalau pengurapan itu membuat engkau naik, engkau harus sedia dibawa masuk ke padang gurun. Saya tidak berkata engkau akan habis-habisan sampai nggak bisa makan. Saya tidak berkata begitu. Tapi ada proses pembentukan dari Allah yang begitu hebat. Yang di atas normal juga, saudara. Kalau engkau sanggup melewatinya, hidupmu akan limpah dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, kitab menjamin, saudara. Diselamatkan mereka. Karena padang gurun sebetulnya adalah jalan keselamatanmu. Kalau tanpa itu mungkin kau akan hancur karena anugerah yang besar tidak sanggup engkau terima. Allah dengan kebaikannya, dia buat itu, saudara. Saudara tahu akan gunung berapi? Ketika lava di dalamnya mulai panas dan mahmanya mulai berbual-bual, panas tekanannya begitu besar. Anda tahu bagaimana cara membuat tidak meledak dan menghancurkan gunung itu? Para ahli membuat terowongan, digerogoti, saudaraku. Dibuat terowongan, disalurkan. Gunung itu berkata, aku kehilangan dong kalau begini. Ini kekayaanku, kemegahanku pada mahma ini. Kenapa kamu ambil? Para ahli berkata, kalau tidak kami ambil, engkau akan meletus dan engkau akan habis rata. Itu jalan keselamatan, saudara, sebetulnya. Supaya Allah bisa memberikan anugerah yang lebih besar kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan tongkat itu? Saya berikan dua hal. Yang pertama, lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Lihat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir
disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedang orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Luar biasa. Saya mau beritahu saudara, dengar baik-baik. Ketika pengurapan itu turun, dan pengurapan itu membawa engkau ke padang gurun, kalau ada orang mau coba ngikuti jejakmu pun mati saudara, nggak bisa. Kalau bukan karena urapan itu tinggal dalam hidupmu, jangan bawa dirimu sendiri ke padang gurun, mati saudara. Saya mau beritahu, yang pertama, ayat 23 sampai 29 bicara tentang iman. Dari ayat 24 sebetulnya sampai 29 itulah imannya Musa. Tapi ayat 23 imannya siapa? Perhatikan lagi, ini bukan imannya Musa. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Karena mereka melihat anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Lalu ayat 24 sampai 29 semua bicara tentang iman daripada Musa. Nah dengar, sebelum engkau bisa memegang tongkat itu, iman harus jadi bagian dari kehidupan kita. Saya perhatikan orang-orang yang punya tongkat itu orang-orang yang beriman, saudara. Sebelum dia tahu apa-apa, biasanya dia tahu dulu tentang iman. Dia ngerti tentang iman, dia praktekkan dalam hidupnya, dan tiba-tiba dia naik begitu cepat. Saya jujur berkata pada saudara, saya ngalami sendiri dalam hidup saya. Saya sering kali saksikan, ketika saya SMA dan saya kuliah, anugerah Tuhan besar. Saya baca banyak bukunya Kenneth Hagin, saudara. Itu ngomong iman. Dari buku yang tipis sampai yang tebal, saya bacai semua. Iman. Dulu saya ngumpulkan uang sedikit-sedikit, kalau sudah punya uang, saya bawa ke toko buku Kristen, Betania, lalu beli bukunya Hagin. Yang tipis itu hanya mungkin 200, 150 zaman dulu. Saya kumpulkan dari uang jajan saya belikan buku. Dapat 3, dapat 4, lumayan. Saya bacain itu. Itu membangun iman dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya bisa berkata begini, aku percaya aku tidak akan jadi pengangguran. Saya percaya Tuhan akan pakai hidupku. Begitu aku kuliah selesai, Tuhan akan pakai hidupku. Saya berkata begini, saya percaya saya menikah, saya punya rumah sendiri. Saya percaya tidak mungkin aku kelantar. Saya percaya aku bisa jadi alat Tuhan. Itu begitu kuat membakar hidup saya. Sebelum saya tahu soal pengurapan, sebelum Allah pakai di mana-mana, belum sama sekali. Dimulai dengan iman, saudara. Mesti begitu. Dan itu harus diterima dalam hidup kita. Karena anointing itu hanya bergerak, dasarnya iman sebetulnya. Ketika Musa pukulkan yang kedua, dia tidak beriman. Tapi terlanjur begitu kuat penyertaan Allah dalam hidupnya. Dan Allah bela hidupnya. Sekali itu saja. Lalu setelah itu, saudara. Tapi basicnya mesti iman. Ada orang yang tidak bisa beriman, nggak bisa. Wah ini pertimbangannya banyak, ini begini. Nah jangan minta tongkat itu saudara. Percuma. Susah kau mengikuti kemauan Tuhanmu. Karena dasarnya adalah iman. Saya nggak berkata hanya ngawur-ngawuran loh saudara.
Tapi iman yang murni, yang sungguh dari Tuhan. Sekali engkau memiliki itu. Musa dari kecilnya dia terima iman orang tuanya. Ketika dia terima iman orang tuanya, dia beriman. Saudara dengar baik-baik. Saudara itu hidup bergaul dengan siapa? Engkau baca bukunya siapa? Engkau baca tulisan siapa? Engkau dengar perkataan siapa? Itu membentuk akan rohmu sendiri. Engkau kumpul sama orang-orang yang pesimis, tidak mungkin terbentuk iman. Engkau kumpul dengan orang-orang dunia, tidak bisa membentuk hidupmu. Engkau kumpul dengan orang-orang yang apatis, tidak mungkin menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Engkau baca-baca buku-buku yang sekuler, tidak bisa membangun iman kita. Tapi kalau engkau cari Allah segenap hati, kumpul orang-orang percaya, orang-orang beriman, baca hanya bacaan yang benar dari Tuhan, Alkitab terutama, itu membangun akan imanmu. Pada waktu engkau terima yang benar, engkau bisa mengaplikasikan yang benar. Manusia hanya reflektor, memantulkan saja, seperti bulan, memantulkan cahaya matahari, hanya itu. Musa terima iman orang tuanya, dilingkupi oleh iman sejak lahirnya. Orang-orang beriman mempercayai ini anak jangan sampai mati. Oleh karena iman orang tuanya Musa hidup, maka dia hidup juga hidup dalam iman. Kalau engkau terima akan iman dalam hidupmu, engkau juga akan hidup dalam iman. Kalau engkau terima semua sampah yang negatif dalam hidupmu, engkau hidup dengan cara seperti sampah. Saudara, tergantung kita sebetulnya. Kerinduan kita untuk berkata, Tuhan aku mau punya tongkat. Kalau Anda baca di Alkitab, itu orang yang kerjanya membangun bait Allah, itu anointing, urapan Tuhan juga ada. Aku berikan roh keahlian untuk membangun seperti yang dia mau. Semua itu dari pengurapan Tuhan. Kalau saudara minta seperti itu, basicnya satu, beriman. Dan itu kelihatan dari kehidupan kita. Ada orang yang omong besar, oh itu bukan iman, itu membual. Ada orang yang berkhayal, itu bukan iman, tukang khayal, tukang ngimpi, saudara. Percuma, berkhayal seperti apa nggak ada hasilnya. Kalau sungguh murni dari Tuhan iman, hasilnya luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua, saudara. Kembali, lihat Keluaran pasal yang keempat tadi. Ayat yang kelima. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kelima. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah apa? Menampakkan diri kepadamu. Nah, dengar baik-baik saudara. Bukan hanya iman. Dengan iman. Tapi yang kedua adalah engkau ketemu dengan dia dan memandang wajahnya sendiri. Banyak orang beriman, tapi tidak cari Allah segenap hatinya. Tongkat itu simbol, bukti, aku Tuhan menampakkan diri kepadamu. Saudara, ada orang yang karena iman, dia terima tongkat. Tuhan bawa ke padang gurun, untuk dia bisa ketemu dengan Allahnya. Ada orang yang iman dan ketemu dengan Tuhan, dia terima tongkat itu. Tapi saya mau katakan dua elemen ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Kadang-kadang Allah itu murah, saudara. Baru beriman, dia beri, pam, nggak ngerti kan? Dia bawa. Sampai padang gurun dan berkata, kurang satu syaratmu, engkau harus ketemu aku. Di mana Tuhan? Ya di sini, padang gurun, lembah peperangan Yosafat. Saya perhatikan begitu, saudara. Saya ngalami juga begitu. Modal pertama iman, dia angkat, boom, cepat sekali. Proses akhirnya, boom, godok, dihancurkan dagingnya, sampai ketemu dengan Tuhan sendiri. Baru saya bilang, oh banyak kelirunya selama ini, tapi kemurahan Tuhan luar biasa, saudara. Saya mau beritahu, Musa memang harus ketemu Tuhan dulu, karena Yesus belum mati buat dia. Dengan iman dalam Yesus engkau bisa terima anointing itu. Tapi pada akhirnya dia toh akan bawa saudara dan saya
untuk ketemu dengan dia dan melihat akan wajahnya. Kalau engkau gagal untuk mendapatkan itu, engkau segan, engkau tidak rajin mencari dia, hilang semua saudara. Dan sudah terlanjur di padang gurun, hilang semuanya. Bayangkan Musa di padang gurun tanpa tongkat, saudara. Bayangkan. Dia bilang, celaka gua Tuhan di sini. Mesir ngejar, habis saudara. Ya, tapi karena tongkat yang sama, Allah berkata, acungkan kembali, balik lautnya, mati saudara. Ribuan orang Mesir. Jangan sampai kehilangan tongkatmu ketika engkau sedang di padang gurun untuk mencari akan dia. Bukan karena Allah iseng angkat tongkat kita, tidak. Tapi kemalasan kita untuk mencari wajah dia itu. Engkau akan kehilangan anointing seperti itu. Engkau harus merangkak kerja keras dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu sendiri. Dan saya beritahu, itu sama sekali membuat capek hidup kita. Sekarang masing-masing periksa hati kita. Oke, ayat yang terakhir. Buka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini anointing, saudara. Mendengar. Yang pertama Allah berkata, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika firman direnungkan, iman terjadi. Roma 10 berkata, iman datang dari pendengaran karena firman Kristus. Ketika kita merenungkan firman, kita makan firmannya, iman dibangkitkan dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, ia akan seperti pohon yang ditanam. Kata ditanam dalam bahasa aslinya transplantasi, dicangkok. Jadi itu benih disemai dulu. Setelah cukup dewasa, diambil dengan akar dan tanahnya, ditanam di tepi aliran sungai. Saudara, saya mau katakan, kalau kita tinggal dalam lingkungan orang yang beriman, saudara akan tumbuh dengan begitu kuat. Setelah engkau makin kuat dengan firman, dengan lingkungan, engkau seperti biji kecil. Inilah pentingnya lingkungan orang benar, saudara. Kalau lingkunganmu tidak benar, engkau mendengar omongan setan dan sampah dalam hidupmu, yang membuat engkau ragu-ragu dan tidak beriman. Engkau belum disemai dengan baik, sudah mati. Tapi kalau engkau terima firman, engkau ditransplantasi, engkau disemai dulu. Ditanamkan di lingkungan yang dijaga dengan baik, diberi pupuk, diberi air, ditumbuhkan dengan baik, sampai cukup kuat, lalu kau diangkat dengan akarmu, engkau dipindah ke tepi aliran sungai, yaitu Allah sendiri. Jadi engkau tinggal di lingkungan yang benar, engkau dipindahkan kepada Allah sendiri, sampai akarnya menembus kepada sungai hidup, yaitu Tuhan sendiri. Baru apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil, saudara. Anointing akan membuat Anda sukses karena Allah. Nah, saya ceritakan semua. Ada yang mau, saudara? Atau engkau berkata, enggak lah Pak, cari penyakit gitu-gitu. Kalau berkatnya boleh, kalau padang gurunnya, saya beritahu, itu jalan keselamatan, saudara. Yesus saja ngalami, tadi pagi saya berkata begini, yang baptis ya, saya berkata gini, Yesus saja dibaptis, perlu, kita juga perlu. Yesus saja masuk padang gurun, kita mesti juga ikut masuk padang gurun. Makanlah belalang dan madu hutan, saudara. Pakai bulu unta dan teriak-teriak, akulah suara yang berseru di padang gurun. Anugerah Allah besar buat kita. Daud ngalami. Mazmur 23 dia berkata apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tadi pagi Allah berkata,
Tidak perlu nunggu sampai musuhmu habis baru kau bisa makan. Di tengah-tengah berhadapan dengan musuh, engkau masih bisa makan karena Tuhan yang menyediakan makanan buat kita. Amen, saudara. Kalau engkau mengerti rahasia ini, semua orang akan lari ngejar dan berkata, aku perlu itu. Saya perhatikan ketika saya ikut KKR-nya Benihin beberapa kali. Ada ribuan orang, setiap kali dia berkata, siapa yang butuh urapan? Ribuan orang lari. Yang terakhir saya bilang, saya hampir mati, saudara. Menurut saya, depan itu saya bisa lari pertama kali. Tapi ternyata itu bukan blessing sama sekali. Saya lari pertama kali, depan saya itu mimbar kayu. Saya mepet di mimbar. Orang desak terus begitu rupa. Makin dekat Benihin ke saya, makin pendek saya. Desak, sakitnya luar biasa. Saya mau sikut orang tua. Yang sini gede sekali, gak berani, gak kuat. Di belakang orang hitam, gedenya luar biasa. Didesak sini kayu, sini perutnya orang, saudaraku. Dan saya berdoa, Tuhan singkirkan Benihin dari saya. Bawa jauh ke sana. Dan Tuhan dengar doa saya. Ketika dia berjalan ke sana, semua orang desak yang sebelah sana, saya bisa bernafas, saudara. Tapi saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, berapa banyak dari antara mereka yang sungguh ngerti apa yang mereka minta. Kalau tongkat itu di tangan saudara, apa saja yang dibuat akan berhasil. Amen, saudaraku. Kita berdiri bersama-sama. Naikkan Mazmur 23 tadi. Tuhan adalah gembalaku,